Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifa Putri Nabila dengan NIM 701-23056 dari kelas B Program Studi Farmasi Universitas Adolako, Palu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hubungan struktur dan sifat kimia obat atorvastatin terhadap atme, kelarutan, stereokimia, dan aktivitas biologis. Oke, langsung saja. Jadi seperti yang kita ketahui, atorvastatin merupakan salah satu obat golongan statin yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Namun, efektivitas obat ini tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas biologisnya, tetapi juga oleh struktur kimia dan sifat fisikokimianya. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk memahami bagaimana struktur atorvastatin berhubungan dengan proses atme, kelarutan, aspek stereokimia, serta aktivitas dari biologisnya. Nah, jadi masuk ke struktur kimia atorvastatin, di mana atorvastatin adalah obat yang termasuk dalam golongan statin yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Nah, obat ini bekerja dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase, yaitu enzim yang sangat penting dalam proses pembentukan kolesterol di hati. Nah, karena mekanisme ini, atorvastatin banyak digunakan sebagai terapi untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Nah, kemudian struktur kimia atorvastatin terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada gugus dihidroksiheptanoat yang berperan penting dalam proses pengikatan dengan enzim target. Kemudian yang kedua ada cincin aromatik yang memberikan sifat lipofilik sehingga membantu interaksi hidrofobik dengan reseptor. Kemudian yang ketiga ada gugus asam karboksilat yang berperan dalam sifat asam obat serta mempengaruhi proses ionisasi dan kelarutannya. Nah, kemudian hubungan struktur dengan sifat kimianya ini, jika kita lihat hubungan struktur dengan sifat kimianya, gugus hidroksil dan karboksilat membuat atorvastatin itu menjadi lebih polar, sedangkan cincin aromatik memberikan sifat lipofilik. Jadi, obat ini disimpulkan bersifat amfipatik, artinya punya bagian yang suka air dan juga bagian yang suka lemak. Nah, sifat ini penting karena mempengaruhi kemampuan obat dalam menembus membran dan distribusinya di dalam tubuh. Kemudian masuk ke kelarutan atorvastatin. Nah, untuk kelarutan, atorvastatin termasuk obat dengan kelarutan rendah di dalam air, sehingga masuk ke dalam BCS atau Biopharmaceutical Classification System kelas 2, di mana kelarutannya rendah sedangkan permeabilitasnya tinggi. Nah, hal ini karena struktur lipofiliknya lebih dominan. Akibatnya, proses disolusi bisa menjadi faktor pembatas dalam absorpsi obat. Oleh karena itu, biasanya dilakukan modifikasi seperti pembentukan garam atau formulasi khusus untuk meningkatkan kelarutan dari atorvastatin tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke dalam penjelasan mengenai atme. Yang pertama ada absorpsi. Jadi pada proses absorpsi, atorvastatin diserap melalui saluran gastrointestinal setelah pemberian secara oral, terutama di usus. Namun bioavailabilitasnya tergolong rendah, yaitu sekitar 14%. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kelarutan obat yang terbatas, sehingga tidak seluruh obat dapat terdisolusi dengan baik. Nah, selain itu, atorvastatin juga mengalami metabolisme lintas pertama di hati, atau first pass metabolism. Nah, proses ini cukup signifikan dalam mengurangi jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Meskipun atorvastatin memiliki sifat lipofilik yang membantu penetrasi membran sel, efek dari metabolisme awal ini tetap menjadi faktor utama yang membatasi ketersediaan obat di dalam tubuh. Nah, selanjutnya masuk ke distribusi atau tahap distribusi. Jadi pada tahap distribusi, atorvastatin memiliki ikatan protein plasma yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 98%, terutama dengan albumin. Nah, ikatan yang tinggi ini mempengaruhi jumlah obat bebas yang dapat memberikan efek farmakologis, di mana distribusi atorvastatin itu terjadi di hati, karena hati merupakan organ target utama tempat sintesis kolesterol berlangsung. Nah, hal ini sesuai dengan mekanisme kerja atorvastatin sebagai penghambat enzim HMG-CoA reduktase di hati. Nah, selain itu, sifat lipofilik dari atorvastatin juga memungkinkan obat ini untuk terdistribusi secara luas ke berbagai jaringan tubuh, namun tetap dengan konsentrasi tertinggi berada di hati sebagai target utamanya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap metabolisme, di mana pada tahap metabolisme, atorvastatin dimetabolisme secara ekstensif di hati oleh enzim sitokrom P450, khususnya CYP3A4, di mana enzim ini berperan penting dalam mengubah atorvastatin menjadi bentuk metabolitnya.
Nah, menariknya, metabolit yang dihasilkan yaitu orto dan parahidroksi masih memiliki aktivitas farmakologis. Jadi, efek penurunan kolesterol tidak hanya berasal dari obat induk, tetapi juga dari metabolitnya. Nah, selain itu, struktur aromatik pada atorvastatin juga berperan dalam proses ini karena mempermudah terjadinya reaksi oksidasi selama metabolisme di hati. Kemudian yang terakhir ada tahap ekskresi, di mana pada tahap ekskresi atorvastatin terutama dikeluarkan melalui empedu dari hati ke saluran pencernaan. Kemudian dieliminasi melalui feses. Nah, ini merupakan jalur utama pembuangan obat dari tubuh. Nah, sementara itu ekskresi melalui urin jumlahnya itu sangat kecil, sehingga peran ginjal dalam eliminasi atorvastatin tidak terlalu signifikan. Nah, oleh karena itu, proses ekskresi atorvastatin lebih bergantung pada fungsi hati dibandingkan ginjal. Kemudian masuk ke aspek stereokimia. Jadi pada aspek stereokimia, atorvastatin memiliki beberapa pusat kiral yang berpengaruh terhadap aktivitas biologisnya, di mana bentuk aktif obat ini berada pada konfigurasi tertentu yang memungkinkan interaksi optimal dengan enzim target. Nah, selain itu, perbedaan konfigurasi enantiomer juga dapat mempengaruhi efektivitas dan keamanan obat. Nah, ini penjelasan jika dibagi per poin. Jadi atorvastatin itu yang pertama memiliki beberapa pusat kiral yang menyebabkan terbentuknya enantiomer, yaitu molekul yang memiliki struktur sama tetapi konfigurasi ruang yang berbeda. Nah, perbedaan ini dapat menyebabkan perbedaan aktivitas biologis. Kemudian yang kedua, hanya konfigurasi tertentu yang memiliki aktivitas optimal. Kenapa? Karena mampu berinteraksi lebih baik dengan sisi aktif enzim HMG-CoA reduktase. Dan yang terakhir, perbedaan enantiomer ini juga dapat mempengaruhi efikasi dan keamanan obat, sehingga dalam pengembangan obat, kemurnian stereokimia itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya masuk ke aktivitas biologis. Seperti yang kita ketahui, atorvastatin itu bekerja dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase, yaitu enzim yang berperan dalam tahap awal pembentukan kolesterol. Nah, akibatnya sintesis kolesterol di hati menjadi menurun. Nah, ketika kadar kolesterol dalam hati itu berkurang, tubuh itu akan merespon dengan meningkatkan ekskresi reseptor LDL di permukaan sel hati, di mana hal ini akan menyebabkan lebih banyak LDL yang ditangkap dari sirkulasi darah. Nah, dampaknya atau efeknya, kadar LDL atau kolesterol jahat dalam darah akan menurun. Selain itu, atorvastatin juga dapat sedikit meningkatkan kadar HDL, yaitu kolesterol baik, sehingga dapat memberikan efek protektif terhadap penyakit kardiovaskular. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai hubungan struktur aktivitas atau SAR, di mana dalam hubungan struktur aktivitas atau SAR, bagian pertama yang penting adalah gugus dihidroksiheptanoat, di mana gugus ini berperan dalam proses pengikatan dengan sisi aktif enzim HMG-CoA reduktase, karena strukturnya menyerupai substrat alami enzim, sehingga memungkinkan terjadinya inhibisi secara kompetitif. Nah, selanjutnya, cincin aromatik dan sifat lipofilik dari atorvastatin berperan dalam meningkatkan interaksi hidrofobik dengan reseptor. Selain itu, sifat lipofilik ini juga membantu obat menembus membran sel, terutama sel hati sebagai target utama. Kemudian yang terakhir, modifikasi struktur pada atorvastatin juga menjadi perhatian dalam pengembangan obat, di mana perubahan kecil pada struktur kimia dapat meningkatkan kelarutan, stabilitas, serta selektivitas obat terhadap hati, sehingga dapat meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi efek samping. Nah, jadi melalui pembahasan yang telah dijelaskan tadi, dapat dilihat bahwa struktur kimia suatu obat sangat berperan dalam menentukan sifat fisikokimianya, seperti kelarutan dan lipofilisitas. Nah, sifat-sifat tersebut kemudian akan mempengaruhi proses dalam tubuh, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, hingga ekskresi. Nah, pada akhirnya seluruh proses tersebut akan menentukan aktivitas biologis obat, termasuk efektivitas dan keamanannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa struktur kimia merupakan dasar utama dalam menentukan bagaimana suatu obat itu bekerja di dalam tubuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa struktur kimia atorvastatin sangat menentukan sifat fisikokimia seperti kelarutan dan lipofilisitas, yang kemudian akan mempengaruhi proses atme dan aktivitas biologisnya. Oleh karena itu, pemahaman hubungan struktur dan sifat ini sangat penting dalam pengembangan obat. Nah, kemudian ini ada literatur yang dipakai di materi ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.